warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis satu sampel dan dua sampel. Sebelum itu, apa sih itu hipotesis? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo dan tesis. Hypo artinya sementara, tesis artinya pernyataan atau dugaan. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membuat kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Jadi seorang peneliti itu wajib membuat dugaan mengenai apa yang diukur. Misalnya penggunaan teknologi smartphone secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, atau peningkatan konsumsi gula berkontribusi terhadap peningkatan risiko obesitas pada remaja. Jadi di sini itu ada dugaan bahwasanya mengkonsumsi gula secara berlebihan itu dapat menyebabkan risiko obesitas. Hipotesis statistika itu suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai, parameter atau karakteristik suatu populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Sementara uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang termasuk akal dan dapat dan bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi uji hipotesis adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang klaim atau hipotesis yang diajukan mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Prosedur ini menggunakan teori probabilitas untuk mengevaluasi seberapa mungkin hasil yang diamati dari sampel dapat terjadi jika hipotesis nol, hipotesis yang tidak memiliki efek atau keberadaan benar. Tujuannya adalah untuk menemukan apakah bukti yang ditemukan dari sampel memberikan cukup dukungan untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif atau sebaliknya. Dengan demikian, uji hipotesis ini membantu peneliti untuk membuat inferensi tentang populasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam sampel yang diobservasi. Selanjutnya, dalam statistika dikenal dengan dua macam hipotesis, yaitu yang pertama yaitu hipotesis nol atau HO. Ini berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi. Seringkali ditandai dengan tanda sama dengan. Yang kedua itu hipotesis alternatif atau H0. Jadi berupa suatu pernyataan atau yang bertentangan dengan H0. Jadi yang diuji dalam hipotesis adalah parameter, maka notasi yang digunakan dalam hipotesis statistika adalah untuk parameter dengan simbol ini, untuk nilai tengah, untuk simpang baku, dan untuk proporsi menggunakan notasi ini. Contohnya, suatu obat baru lebih baik dari obat yang selama ini digunakan jika presentasi
orang yang sembuh setelah meminum obat baru ini lebih dari 60%. Dalam permasalahan ini, maka yang dapat dibentuk hipotesis statistik adalah H0-nya itu sama dengan 0,6 atau obat baru tidak lebih baik. Jadi tidak ada baik atau buruknya setelah minum obat ini. Yang H alternatif itu lebih besar 0,6. Jadi mengkonsumsi obat baru jadi lebih baik daripada H0. Selanjutnya itu masuk ke uji hipotesis satu sampel. Uji hipotesis satu sampel adalah uji hipotesis yang sudah diketahui arahnya, apakah arahnya itu lebih besar atau lebih kecil. Dalam hipotesis satu sampel terdapat dua hipotesis. Yang pertama itu hipotesis arah kanan. Jadi apabila ada rumusan pasangan atau alternatif dinyatakan dengan bunyi yang lebih besar atau paling sedikit atau minimum. Jadi hipotesis uji arah kanan itu sudah diketahui arahnya itu lebih besar. Terus bagaimana sih bunyi hipotesis arah kanan? Contohnya itu H0-nya hasil kinerja belajar antara kelompok A sama dengan kelompok B. H alternatif atau H1-nya itu hasil kinerja belajar kelompok A lebih besar dari kelompok B. Dalam contoh ini hipotesis satu arah yang lebih besar adalah H1 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok A dan B, namun menyatakan apakah kinerja belajar kelompok A lebih tinggi atau lebih rendah dari kelompok B. Yang kedua itu uji hipotesis arah kiri. Jadi uji hipotesis arah kiri itu menunjukkan lebih kecil atau sebaliknya. Di sini ada kurva uji hipotesis satu arah. Yang kalau uji hipotesis sisi kiri itu penolakan daerah H0-nya itu di daerah yang diarsir, yang terletak di sebelah kiri kurva atau diagram Cartesius. Jadi diagram Cartesius itu ada X positif atau negatif, Y positif atau Y negatif. Untuk hipotesis sisi kiri itu ada di sisi X negatif. Kalau yang uji hipotesis sisi kanan itu ada di X positif. Jadi kalau uji hipotesis atau statistik berada di daerah yang luar arsir itu H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Yang selanjutnya itu ada hipotesis dua sampel.
Uji hipotesis dua sampel adalah uji hipotesis yang tidak diketahui arahnya. Biasanya hipotesis dua arah terdapat perbedaan dan tidak dapat perbedaan. Contohnya itu H0 tidak ada perbedaan signifikansi dalam rata-rata waktu belajar antara siswa yang menggunakan metode A dan siswa yang menggunakan metode B. Alternatifnya, terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu belajar antara siswa yang menggunakan metode A dan siswa yang menggunakan metode B. Dalam contoh ini kita ingin membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran, yaitu metode A dan metode B, terhadap waktu belajar siswa. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu belajar antara kedua metode sementara hal alternatif menyatakan sebaliknya, bahwa ada perbedaan signifikan. Untuk menguji hipotesis ini, kita akan melakukan studi di mana kita akan memilih dua kelompok siswa. Satu kelompok menggunakan metode A dan kelompok lainnya menggunakan metode B. Selain itu, kita mengumpulkan data waktu belajar dari masing-masing kelompok tersebut. Sementara kita akan menggunakan teknik statistika seperti uji T atau uji ANOVA untuk menganalisis data tersebut. Jadi jika nilai yang dihasilkan dari analisis menunjukkan nilai yang sangat kecil, biasanya itu kurang dari 0,05, maka kita akan menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif, yang berarti ada perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu belajar antara kedua metode tersebut. Sebaliknya, jika nilai nilainya besar, maka kita gagal menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan yang signifikan. Dalam uji hipotesis satu sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Sedangkan uji hipotesis dua sampel yaitu untuk membandingkan parameter dua populasi. Jadi uji hipotesis dua sampel digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang berbeda untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara parameter populasi yang mereka wakili. Di dalam uji hipotesis dua sampel terdapat sampel independen dan sampel dependent. Sampel independen yaitu sampel yang terdiri dari dua kelompok yang berbeda secara alami dan data dalam satu kelompok tidak berpengaruh oleh data dalam kelompok lainnya. Contohnya dalam penelitian yang membandingkan efektivitas dua jenis obat yang berbeda, kelompok yang mendapat obat A tidak dipengaruhi oleh kelompok yang mendapat obat B. Sedangkan sampel dependent adalah sampel yang terdiri dari dua kelompok yang saling terkait atau tergantung satu sama lain, biasanya karena pengukur yang dilakukan oleh subjek yang sama pada dua kondisi yang berbeda. Contohnya dalam sebuah percobaan di mana subjek diukur sebelum dan setelah pemberian terapi, pengukuran kedua dilakukan pada subjek yang sama, sehingga kondisi setelah terapi tergantung pada kondisi sebelumnya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah uji hipotesis.
Di sini saya mengambil 6 langkah. Yang pertama membuat hipotesis, yang kedua memilih tingkat signifikansi, yang ketiga memilih uji statistik, yang keempat membuat aturan keputusan, yang kelima ambil sampel terus beri keputusan, yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Untuk yang pertama itu membuat hipotesis, yaitu proses membuat pernyataan tentang parameter populasi yang ingin diuji kebenarannya berdasarkan data sampel yang dikumpulkan. Contohnya, hipotesis 0 mungkin dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua kelompok, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perubahan. Yang kedua yaitu memilih tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah tingkat risiko yang diambil untuk menolak hipotesis 0 ketika sebenarnya benar. Biasanya dilambangkan dengan alfa. Contohnya, jika tingkat signifikansi kita adalah 0,05, maka kita akan menerima risiko sebesar 5% untuk melakukan kesalahan dalam menolak hipotesis 0. Terus yang ketiga yaitu uji statistik. Uji statistik yaitu memilih teknik statistik yang sesuai untuk menganalisis data berdasarkan jenis data yang dikumpulkan dan pernyataan peneliti yang diajukan. Contohnya itu jika kita ingin menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok, kita bisa mengujinya dengan uji T independen. Yang keempat itu ada membuat aturan keputusan. Membuat aturan keputusan yaitu menentukan kriteria atau batasan untuk menerima atau menolak hipotesis 0 berdasarkan uji statistik dan tingkat signifikansi yang dipilih. Contohnya itu jika nilai uji statistik lebih besar dari nilai kritis pada tingkat signifikansi yang ditentukan, maka kita akan menolak hipotesis 0. Yang kelima yaitu ambil sampel dan beri keputusan, yaitu melakukan pengumpulan data sampel, menerapkan uji statistik yang dipilih dan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Contohnya itu mengumpulkan data tinggi badan dari dua kelompok sampel, menerapkan uji T independen, dan kemudian menolak atau menerima hipotesis 0 berdasarkan uji statistik. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil, yaitu menganalisis hasil uji statistik dan menyimpulkan apakah terdapat cukup bukti untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Contohnya jika hasil uji statistik menunjukkan nilai P, maka lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, kita akan menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang hipotesis 1 sampel dan hipotesis 2 sampel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang pas atau tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih juga telah menonton video ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan video ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat yang berharga dari sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.